Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ma'asal Sultan ingin berbagi tips untuk mengerjakan soal TWK. Ya, silakan disimak dengan baik, yang bisa jadi bermanfaat sekali. Yuk. 1. Presiden RI Joko Widodo Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres nomor 105 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 pada tanggal 10 Desember 2021. 2. Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur anggaran dan penerimaan belanja negara APBN tahun 2020. 3. Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian negara, lembaga, dan pemerintah daerah. 4. Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres nomor 101 tahun 2021 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir. 5. Presiden RI Joko Widodo Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2021 mengenai pencapaian pembangunan kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian selatan. UUD 45 Pasal 20A ayat 1 berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Peristiwa di atas yang tidak sesuai dengan aturan tersebut adalah A. 4, B. 5, C. 2, D. 1, E. 3. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. 2. Nah, di sini kan jelas di soalnya bahwa UUD 45 berbunyi DPR memiliki tugas legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, peristiwa nomor 2 adalah Presiden RI Jokowi menandatangani Perpres nomor 5 tentang perubahan postur anggaran dan penerimaan belanja negara APBN. Nah, APBN ini adalah fungsi anggaran yang harusnya dimiliki kewenangannya oleh DPR. Dalam hal ini, Presiden sebagai eksekutif mengambil keputusan berupa Perpres, yang artinya bukan dari pembahasan dengan DPR. Jadi, peristiwa nomor 2 ini tidak sesuai dengan fungsi dari eksekutif yang dijalankan oleh Presiden. Harusnya fungsi ini melibatkan dengan DPR sebagai fungsi anggaran. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Ya, di soal TWK ini kamu perlu mempelajari dengan baik pernyataan soal. Lalu kamu menganalisis sikap atau situasi yang tepat sesuai dengan pernyataan pada soal. Jadi kamu harus benar-benar mulai menganalisis, berawal dari mempelajari situasi dan menganalisis pilihan-pilihan yang sesuai. Jadi kamu harus bisa memilah-milah mana situasi yang benar, mana situasi yang kurang tepat. Jadi inti dari menganalisis soal TWK seperti itu. Kurang lebih begitu ya. Sekarang ini kita bisa
sudah merambah ke desa ini, kemudian menjadi masalah ekonomi masyarakat kecil dari bikin saya pusing, katanya Jumat 27 Agustus 2001 di Kabupaten Padang Pariaman. Apapun alasannya, kata Abdul Halim, gerai retail minimarket itu memang harus dihindari sebab sudah banyak usaha kecil masyarakat yang mati akibat kehadiran retail tersebut. Kemudian Mendes PDTT menyebutkan dari berbagai survei yang telah dilakukan, kehadiran Alfamart, Indomaret dapat dipastikan membunuh berbagai usaha warga desa. Setiap bertemu bupati atau wali kota ini selalu saya wanti-wanti, jangan sampai retail besar itu masuk ke desa. Menurutnya, yang sudah terlanjur masuk desa maka biarkanlah, tapi ke depan sebisa ya retail ini cukup di perkotaan saja. Kalau sampai masuk ke desa, habis nanti warga kita dalam usaha, sebut Abdul Halim. Selain itu, saat ini pemerintah sedang mengupayakan pemulihan ekonomi warga. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan tidak mengeluarkan sembarangan izin kepada retail besar untuk masuk ke desa. Tapi pihaknya menyadari untuk melakukan pemulihan ekonomi akan bisa jika pemerintah berjalan sendiri dan sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Saya salut dengan Sumbar, sampai sekarang belum ada Alfamart dan Indomaret. Mendes PDTT menambahkan, sikap menteri tersebut sesuai dengan Pancasila. A. Sila ketiga, B. Sila kelima, C. Sila kedua, D. Sila ke-1, E. Sila ke-4. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Sila kelima. Nah, sila kelima ini memiliki butir yang mencerminkan situasi yang disampaikan oleh Pak Menteri PDTT. Jadi kamu perlu mempelajari setiap butir Pancasila, karena sebagian soal TWK bersentuhan dengan butir-butir Pancasila. Jadi kalau kamu sudah mengerti butir-butir Pancasila, kamu bisa menganalisis dengan tepat soal TWK dan memilih jawaban yang tepat. Kurang lebih seperti itu ya. Pasal 27 ayat 23 UUD 45 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Sikap yang tidak sesuai ialah A. Seorang guru mengajar dengan sungguh-sungguh agar siswa menjadi orang yang berguna. B. Seorang dokter melaksanakan dinas di daerah terpencil. C. Seorang penyanyi menyanyikan lagu Indonesia Raya pada upacara. D. Prajurit TNI melakukan pelindungan penambangan liar milik menteri. E. Seorang pesepak bola menjadi pencetak gol di Piala AFF. Jawaban yang tepat adalah D. Prajurit TNI melakukan perlindungan penambangan liar milik menteri. Nah, di sini kamu harus menganalisis mana jawaban yang menjebak, mana jawaban yang sesuai dengan situasi atau yang diharapkan pada kalimat soal. Jawaban A, B, C, dan E itu positif. Nah, jawaban D ini negatif, karena peran TNI bukan dimanfaatkan oleh suatu pihak. Jadi, jawaban D ini sedikit menjebak. Tapi kalau kamu sudah terbiasa menganalisis, jawaban D ini bernilai negatif. Ya, jadi kamu harus berarti terus menganalisis pada soal TWK. Lama-lama kamu akan terbiasa dan cepat untuk bisa mengerti situasi dari soal TWK yang ada di hadapan kamu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, demikian pembahasan kali ini.
Sukses buat kamu yang sedang persiapan tes SKD. Saya yakin kamu bisa mempersiapkannya dengan baik. Dan tak lupa juga saya merekomendasikan website tryout yang saya andalkan. Sekian, terima kasih. See you.